Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Babu al-istihami fil adhan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i wa saffil awwali thumma lam yajidu illa ay yastahimu alayhi lastahamu walau ya'lamuna ma fi at-tahjir lastabaku ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa huwa asdaqul qailin wa ana ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh sahabat beliau, keluarga beliau dan umatnya. Yang sama-sama kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Al-Habib Alwi Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wa Sayyidul Walid Al-Habib Kamil As-Sagaf wal Dr. Abdurrahman dan seluruh para habaib Ami Alwi Albar, Ustaz Jamal dan hadirin hadirat, para asatiz, para sesepuh, para hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita memulai membaca kitab, kita kirimkan Fatihah kepada pengarang kitab. Ini tradisi para ulama sejak zaman dulu sampai saat ini. Itu punya fadilah sangat besar. Kita mungkin masa hidup kita dengan mereka ada yang ribuan tahun. Seperti kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu jarak waktu dengan kita itu 1000 tahun lebih. Atau yang meringkas kitab namanya Al-Imam Sihabuddin Ahmad bin Ahmad Az-Zabidi. Jadi beliau meringkas kitab Sahihul Bukhari. Jadi fadilahnya adalah yang pertama, kita dianggap sebagai murid ketika membaca karya mereka. Dan mereka mengenali kita sebab kita mengirimkan doa dan surat Fatihah kepada mereka. Ini yang membedakan ceramah dengan membaca kitab. Membaca kitab lebih afdol karena kita sekalipun tidak bertemu dengan pengarang kitab secara langsung, paling tidak sudah berapa kali kita kirimkan doa setiap pengajian. Ini pengajian saya mulai dari sejak di Jakarta tahun 2009 sampai hari ini. Dan kitab yang dibaca baik yang di majelis maupun yang di rumah sudah ketahui jumlahnya berapa. Secara tidak langsung saya absen kepada mereka. Dan yang ikut membacakan Fatihah juga mengabsen nama mereka kepada mereka, para aulia wassolihin, sampai akhirnya mereka kenal kita, dianggap kita sebagai murid sekalipun mereka di alam kubur.
Kita kan percaya bahwa yang meninggal itu hidup di alam kubur. Nabi sampaikan, ketika kita mendatangi kuburan mereka, mereka melihat kita, mereka mendengar apa yang kita bacakan. Dan itu tidak harus berhadapan dengan kuburannya. Sekalipun jauh, doa itu akan sampai kepada mereka. Imam Mujahid mengatakan, malaikat membawakan doa-doa tersebut kepada mereka dan disebut nama orang yang mendoakan. Fulan bin Fulan, nama dirinya dan nama ayahnya. Jadi kalau baca kitab, jangan lupakan Fatihah. Kalau kita baca 200 kitab, berarti sudah ada 200 guru. Kalau kita telah membaca 300 kitab, berarti guru kita 300 guru. Kalau yang kita baca 1000 kitab, berarti guru kita 1000 guru. Seterusnya begitu. Ini fasilitas Allah berikan kepada kita, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus, tidak diberikan ke umat yang lain. Karena kita ditakdirkan oleh Allah tidak hidup di zaman mereka, tapi Allah buat ruang. Sekalipun kita tidak hidup di zaman mereka, kita masih bisa menjalin hubungan dengan mereka. Di antaranya mengkaji ilmu yang mereka tuangkan di dalam kitabnya. Itu ada silah. Al-ilmu silatun baina ahli. Ilmu itu adalah penghubung silaturahmi bagi pemilik ilmu yang lain. Itu ucapan dahsyat, bahwa sekalipun mereka di alam barzah, kita di dunia, kita sedang mengkaji ilmu mereka, kita terhubung dengan mereka. Silah. Jadi banyakin tuh, sudah diajarkan oleh para ulama, banyakin tawasul. Kalau doa, biasakan tawasul kepada orang-orang soleh. Al-Fatihah ila arwah Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, wa Syekh Abi Hasan As-Sazili, wa Faqihul Muqaddam, wa Ahlul Bait, wa Imam Ja'far Shadiq, wa Muhammad Al-Baqir, wa Imam Ali Ridho. Itu dibuat bukan main-main itu. Itu sedang, diri kita sedang absen kepada mereka. Bahkan dengan sigot apapun, tawasul boleh, salam juga boleh. Assalamu alayka, sebutkan nama awliya wassalihin yang telah wafat. Sampai itu. Berapa banyak orang yang mengalami pengalaman spiritual sebab sering mengirimkan Fatihah kepada para aulia. Sebelum tidur dia baca kitab. Tiap hari kitab itu yang dibaca, karangan salah satu ulama. Fatihah, baca Fatihah sebelum tidur. Sampai akhirnya ketika dia mengkaji ilmu tersebut, ada satu bab yang dia tidak faham, satu masalah di kitab yang dia tidak bisa memahaminya. Tidur, bermimpi, pengarang kitab datang mengajarkan bab itu. Ini begini. Bangun, sudah menempel di kepalanya. Bahkan lebih cepat masuk ke otak dan hati kita guru yang mengajar dalam mimpi dibanding yang ada di alam nyata. Ada yang seperti itu. Dan itu banyak kaum solihin mengalami pengalaman itu. Banyak sekali. Nah, ada yang orang kebiasaan sebelum tidur baca komik. Istiqomah bertahun-tahun, mimpinya isi komik gitu. Itu secara rasional
Sesuatu yang sudah kita biasakan sebelum tidur dan kita imajinasikan, dia akan terbawa di alam mimpi. Sekarang analoginya terbalik. Yang kita baca kitab para aulia wa sholihin setiap hari bertahun-tahun seperti itu, maka hal yang lumrah dan mungkin terjadi, kita memimpikan mereka. Dan memimpikan mereka bagian daripada juz'un minan nubuwah, kata Rasul. Bagian dari kenabian. Bukan berarti kita nabi, tidak. Tapi rahasia kenabian itu tetap berlangsung. Untuk para anbiya, mimpi yang mereka dapatkan wahyu. Ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Tapi kalau mimpinya kaum salihin adalah ilham. Jadi biasakan tawasul kepada para aulia wa sholihin, ya. Nanti kalau mereka sudah mengenali kita, insyaallah di yaumil qiyamah kita butuh syafaat, mereka datang menolong kita. Karena Nabi katakan 3 golongan yang memberikan syafaat di yaumil qiyamah adalah para nabi, para ulama, dan para syuhada. Di dalam hadis yang Nabi sabdakan. Bahkan ada murid memiliki guru yang sudah meninggal. Dia rindu. Cara untuk menghilangkan rindu, melihat dalam mimpi. Maka caranya adalah sebelum tidur dia baca Fatihah sebanyak-banyaknya kepada almarhum gurunya itu. Akhirnya malamnya bertemu gurunya dalam mimpi. Ada di antara mereka rindu, cinta. Mungkin dia penggemar salah satu ulama. Kita mencintai orang soleh tidak rugi. Kita mencintai misalnya satu jadi idola kita, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau Al-Imam Musa Al-Kazim, atau Imam Al-Ghazali. Oh, banyak ini. Cinta mereka, rindu mereka. Salah satu murid penasaran, bagaimana Imam Ghazali punya wujud? Saya hanya cinta tapi belum pernah melihat. Akhirnya sebelum tidur dia Fatihah. Al-Fatihah ila Imam Ghazali, Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, terus entah berapa kali dia Fatihah. Tidur dia di malam itu, malamnya bertemu Imam Ghazali dalam mimpi. Begitu cara mereka menghilangkan rindu dengan para ulama aulia wa sholihin. Ya, mereka itu lebih tinggi magomnya dari syuhada. Para aulia wa sholihin, aulia wa sholihin magomnya lebih tinggi dari para syuhada. Para syuhada di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kalian mengatakan orang yang wafat di medan perang itu mati. Itu Al-Quran. Ayat yang lain mengatakan bal ahya. Akan tetapi mereka itu hidup di alamnya. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa orang yang hidup di alam barzah, dia menikmati kenikmatan yang Allah sediakan di alam kubur. Itu dia rasakan dengan ruh dan jasad, bukan dengan ruh saja, ruh dan jasad. Karena di ayat Al-Quran, di surat Ghafir ayat 11, jelas Allah nyatakan, ahyaitana ifnatain. Ahyaitana ifnatain. Engkau menghidupkan kami 2 kali. Ayat Al-Quran. Hidup yang pertama di dunia. Hidup yang kedua setelah wafat. Sekarang kata hidup itu
Yang namanya hidup harus terdiri dari ruh dan jasad. Allah yang bilang 2 kali hidup. Kalau hanya ruh saja yang hidup, namanya mati. Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan, al-maut inqita' ta'alluq ar-ruh bil badan zahiran wa batinah. Mati adalah terputusnya ruh dari badan, baik secara zahir maupun secara batin. Berarti definisi mati itu ruhnya sudah lepas dari badan. Itu namanya mati. Ketika seorang hidup di alam barzah, Allah nyatakan, Allah hidupkan 2 kali lewat lisan orang yang telah wafat. Ahyaitana marratain, kau hidupkan kami dua kali. Berarti hidup artinya apa? Ada ruh dan jasad. Tapi orang kadang punya imannya kadang-kadang ada ragu. Kalau ragu, belum sempurna keimanannya. Dia mencari-cari celah. Kalau memang hidup dengan ruh dan jasad, buktinya ketika kita menggali kuburan yang sudah lama, orang itu wafat, yang ditemukan tulang. Katanya hidup dengan ruh dan jasad. Nah, ya, jasadnya sudah tidak ada, yang ada tulang. Ini namanya gagal faham. Kan disebut alam kubur, bukan kuburan. Alam, dimensi yang berbeda. Yang kita lihat jasad seseorang yang sudah lama dimakamkan, sudah jadi tulang belulang. Yang kita lihat itu alam dunia, bukan alam kubur. Karena kita hidup di dunia, kuburan itu hitungannya apa? Alam dunia. Jadi kita melihat yang tersisa tulang itu adalah penglihatan kita di dimensi alam dunia. Bukan kuburannya, alam kuburnya. Kalau alam kubur maka dimensinya berbeda. Ikhwanul muslimin, mudah bagi Allah menghidupkan kita dengan ruh dan jasad di alam yang berbeda, mudah. Maka beberapa orang diberikan kemuliaan. Ada yang Allah awetkan jasadnya. Tidak terhitung berapa banyak para ulama, para aulia, bahkan para syuhada yang wafat di Ghazwatil Uhud itu di masa khilafah Daulah Umayyah terjadi banjir, sehingga kuburan itu terbongkar, jenazahnya ya mengapung. Dia berada di atas tanah semuanya. Terlihat bagaimana Allah Ta'ala membuktikan, bagaimana Nabi membuktikan sabdanya bahwa Allah menjaga jasad para syuhada. Allah juga menjaga jasad para ulama. Allah juga menjaga jasad para penghafal Al-Quran yang benar. Saya tambahkan penghafal Al-Quran yang benar. Allah menjaga jasad para anbiya, para rasul. Innallaha harrama al-arda an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Nah, ini luar biasa. Para syuhada yang wafat pada tahun 3 Hijriah, Ghazwatul Uhud. Di masa Daulah Umayyah itu tahun 40 ke atas. Ya, 40 tahun ke atas, 40 Hijriah ke atas. Karena 40 ini transisi. Sayyidina Ali wafat pada tahun 40 Hijriah. Diteruskan oleh Imam Hasan 6 bulan. Setelah itu dikudeta, diganti oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, di fase inilah terjadi banjir yang dahsyat, membongkar kuburan
para syuhada yang ada di Uhud, sehingga jenazah mereka berada di atas tanah, terlihat, subhanallah, disaksikan semuanya masih utuh. Bahkan ada darah yang masih mengalir, baunya minyak kasturi, disaksikan bukan 1-2 orang, dengan jumlah yang mutawatir. Dan di antara para syuhada yang utuh jasadnya, yang paling dikenali itu adalah Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masih hidup sezaman, umur panjang, hidup di zaman itu juga, di zaman perang Uhud. Jadi dia kenal wajah-wajah mereka itu. Dia umur panjang sampai daulah Umayyah. Ketika itu dia mengatakan, ini adalah Fulan bin Fulan, disebutkan namanya. Ini Fulan bin Fulan, ini Fulan bin Fulan. Tapi ketika mendapati jasadnya Sayyidina Hamzah, itu sama persis ketika masih hidup. Dia mengatakan, ini Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Sampai sekarang, saya baca terakhir beberapa tahun lalu, batu nisannya pakai tulis nama. Ini adalah kuburan Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Nah, ini Allah jaga, Allah perlihatkan kepada kita bahwa apa yang dikabarkan oleh Rasul itu benar, hakun. Wa jami'u ma ja'a bihi Sayyiduna Muhammad hakun. Semua berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad hakun, benar. Tugas kita sebagai orang beriman, wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Tugas kita menerima dengan penuh keyakinan, tanpa ada ragu. Ini yang buat kita tidak sama seperti mereka, satu saja, yakin. Kita masih setengah-setengah, masih syak, masih ragu.